Halo guys, balik lagi di Dari Tadi Official. Kalau nggak dari tadi ya dari kemarin. Ketemu lagi dengan saya Firman. Kali ini kita akan bahas-bahas mengenai mending mana, investasi saham atau KPR. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, nyalakan notif, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai guys. Lanjut ke video. Nah, ini memang salah satu topik yang sangat sangat unik lah, sangat menarik jika kita bahas bersama. Pasti setiap orang punya pandangan, punya dasar mengambil keputusan. Mending investasi saham ataupun KPR, semua adalah hak kalian semua. Jadi di sini saya open diskusi buat kita semua ya. Kira-kira mana yang lebih cocok buat kita? Oke, kita lanjut aja lah. Ini memang sangat-sangat menarik juga ya. Gambaran seperti ini, mending saham atau KPR atau kredit rumah. Jadi kalau dari resiko sendiri ya, kalau untuk resiko sendiri di saham ini proyeksi saham ketika naik atau saham lagi harganya bagus nih, harganya lagi uptrend atau lagi naik daun lah, otomatis value atau investasi antum pasti akan juga bertambah. Akan tetapi perlu diingat juga ya, di saham ini tidak ada ilmu pasti. Jadi di saham juga bisa seperti ini, seperti merah merona seperti ini. Jadi tidak selalu hijau, tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Memang sadis guys kalau di saham ya. Berbeda dengan KPR. Ya, sini saya tidak banyak slide dan memang ini saya belum menampilkan ini kamera wajah saya ya. Saya memang belum beli. Ini masih check out tapi belum belum datang ya. Ini diskusi part 1 mukaddimah mending mana investasi saham atau KPR. Kalau dari tingkat resiko tadi seperti itu. Jadi saham nggak selalu naik, kadang juga turun. Resikonya tinggi guys. Berbeda dengan KPR. Kalau KPR itu sendiri kan istilahnya ini nanti kalau lunas ya punyamu, rumahmu. Jangan sampai kamu ini ketika hari tua tidak punya rumah. Mending kadang-kadang ada beberapa orang itu yang dia tetap ngambil KPR tapi juga investasi saham. Ya meskipun tidak sebanyak orang kalau nggak punya cicilan rumah ya. Kalau punya cicilan rumah otomatis kan kewajiban di bank wajib ditunaikan dibanding yang kebutuhan lain. Jadi kalau bank ini kan memang wajib didahulukan ya guys ya. Kalau saya sih mengenai mending mana, mengenai rumah, KPR atau saham ya. Kalau saya pribadi saya juga yang pertama saya harus punya rumah. Jadi ya udah saya ambil KPR. Kenapa kok saya ambil KPR? Kita jangan baper di sini guys. Di sini kita nggak boleh baper. Ya udah fair-fairan aja. Lu mau ngambil saham, monggo. Mau KPR, ya enggak apa-apa. Kita punya tingkat risiko masing-masing mengenai kehidupan kita. Kalau antum bilang KPR misalnya, KPR nanti kalau kita ini seperti ini, nah, nanti kalau kita kehilangan pekerjaan seperti apa? Semua ada resikonya Pak. Jadi semua ada resikonya. Seperti di saham. Ketika wah ini nanti beli saham nanti sahamnya menurun, ya mati aja kalau gitu. Nah, hidup itu penuh dengan resiko Pak. Jangan baper di sini. Nah, di sini kita open diskusi aja. Bukan open diskusi, kita saling bertukar pikiran ya. Mengenai antum mengambil opsi yang mana itu hak antum. Tanggung jawab antum, resiko antum. Oke? Ini adalah part 1. Jadi saya nggak banyak menerangkan mengenai return on investment atau dan lain sebagainya. Ini hanya mengenai resiko. Kecuali kalau antum anak pertama punya waris banyak, nggak usah ngambil rumah, nggak apa-apa, nggak usah ngambil KPR, nggak apa-apa. Ya udah investasi saham aja, nggak apa-apa, wis. Nah, kalau antum masih merintis dari keluarga yang istilahnya antum pengen berdikari sendiri, pengen punya rumah sendiri, ambil KPR nggak apa-apa. Tapi kalau antum udah punya banyak warisan, ya, sorry ini agak-agak vulgar ya, itu memang real.
Kalau warisan dari bapak ibu antum itu banyak, ya udah. Apalagi kalau antum udah dibelikan rumah, ya udah nggak usah KPR, langsung diinvestasikan saham aja. Tapi kalau misalnya antum istilahnya rumah satu milik orang tua, antum pengen punya rumah sendiri, namun uangnya belum cukup, tapi dirasa mampu buat beli KPR, ya udah. Kalau saran saya ambil aja. Kalau saya kan orang Jawa, jadi orang Jawa ini kalau beli rumah itu nggak akan bisa kalau nggak dipaksakan. Paksa, yakin, terukur, itu insya Allah Tuhan pasti ngasih jalan kok. Ini berbeda konteks ya. Kadang-kadang ada orang yang mending beli saham, nanti capital gain-nya tinggi. Itu kalau orang biasanya udah punya rumah atau udah disiapin rumah sama orang tuanya, itu bacotnya seperti itu. Jadi kita fair aja, saya nggak memihak di saham, saya nggak memihak di properti juga. Kalau antum pun milih di saham, kalau keputusannya udah bulat ya monggo. Memang di saham sendiri kalau uang antum banyak, nanti kan kalau beruntung, ya bukan kalau beruntung ya, kalau saham naik ya antum juga dapat value-nya, dapat capital gain-nya sesuai persentase kenaikan saham. Ketika uang yang antum setorkan banyak, otomatis capital gain-nya semakin tinggi. Kalau kadang-kadang ada juga yang punya rencana, saya diinvestasi di saham, nanti keuntungannya buat beli rumah cash, itu tidak ada masalah juga, itu bagus. Yang terpenting apa? Resiko harus di manage. Resiko harus manage. Kalau saya ambil KPR tapi saya juga pengen investasi saham, bisa, sangat bisa. Sangat bisa, tinggal kalian aja gimana ngatur keuangannya. Sama nyari pendapatan dari sumber lain. Jangan mengandalkan dari satu gaji saja, satu sumber saja. Mending ya ini cari istilahnya apa, kalau di Jawa ini ceperan, sampingan, cari sampingan lain. Itu lebih bagus daripada udah nabung aja. Tapi kalau antum suka menabung terus cari sumber pendapatan yang banyak, ya ini lebih prefer ya, lebih baik ya. Ya mungkin itu part 1 yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kalau antum bisa ambil rumah ya seperti ini proyeksinya. Istilahnya kalau ngekos atau ngontrak itu kan ya pasti yang pertama berpindah-pindah. Kecuali kalau semisal nih ngekos atau ngontrak di keluarga antum sendiri, di milik keluarga sendiri, ya mungkin ada keringanan. Tapi kalau misalnya ngontraknya di daerah tempat antum bekerja, ya udah ikut aturannya. Kadang-kadang gini, kalau kontrak ini ketika tempatnya mulai ini banyak peminatnya, istilahnya kontrakan itu banyak peminatnya, biasanya harga dimahalkan. Itu udah permainan kontrakan, men. Ya, saya juga paham seperti itu. Kadang-kadang kalau yang request kontrak banyak, ini, akhirnya harga tiap tahun dinaikkan berpersen-persen. Itu ada juga. Jadi keputusan ada di tangan antum sendiri. Kalau mengenai istilahnya ngomongin resiko, tidur aja kita resiko kok, kan gitu. Oke, kita sudah ada di end session guys. Itu tadi dialog part 1 kita, mending mana investasi saham atau KPR. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen-komen di bawah guys. Kita kumpul di bawah. Sependapat atau kurang sependapat, kita kumpul di bawah, jangan baper. Kita mengesampingkan rasa baper. Nah, di sini kita nggak boleh baper-baper guys. Jadi harus terstruktur dan masuk akal. Silakan like kalau antum suka video saya, dislike kalau tidak suka. Saya Firman, pamit undur diri, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys.